sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Kami tanyakan kebebasan dulu ya. Masyarakat umum pasti bisa. Kami tidak bisa menyebut sampainya yang mulia. Dipercaya oleh masyarakat. Ya, betul kan? Di Jalan Wonosari, yang Gang 8. Saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Hovifah diperiksa KPK. Ini berita yang kita tunggu berbulan-bulan. Setelah bulan yang lalu dipanggil oleh KPK, Gubernur Jawa Timur mangkir, malah pergi ke Cina dengan alasan tidak bisa menghadiri penyidikan KPK karena menghadiri wisuda anaknya di China. Besok tanggal 10 Juli, Kamis, Hovifah akan diperiksa KPK di Polda Jawa Timur. Saya sih tidak mempersoalkan mau diperiksa di mana. Yang penting KPK tidak diam, KPK harus memeriksa Hovifah. Teman-teman, ingat, korupsi ini merugikan APBD kita triliunan rupiah. Itu dilakukan oleh teman-teman DPRD Jawa Timur. Bagi saya, tidak mungkin gubernur tidak tahu. Tidak mungkin tidak ada peranan gubernur. Ingat, semua proposal itu diajukan kepada gubernur. Uang triliunan yang jadi bancaan ini tidak ada evaluasi, tidak ada kontrol dari gubernur. Maka menurut saya ini adalah pembiaran, ugal-ugalan, duit negara, duit pemerintah provinsi, duit APBD dipakai bancaan. Kasus ini berulang setiap tahun. Dan Hovifah sebagai gubernur mendiamkan. Maka menurut saya KPK harusnya tidak hanya mengobok-obok teman-teman DPRD Jawa Timur, teman-teman eksekutif harus diobok-obok. Gubernur, wakil gubernur, sekda, siapapun yang di sana dia tidak terlibat aktif untuk mencegah terjadinya korupsi, maka menurut saya dia layak untuk dijadikan tersangka. Ayo teman-teman, kita viralkan konten ini, bagian dari desakan kepada KPK supaya tidak hanya menetapkan tersangka itu dari DPRD Jawa Timur, eksekutif. Kalau gubernur terlibat, kalau Hovifah terlibat, tidak usah sungkan, tetapkan dia menjadi tersangka supaya gubernur Jawa Timur bisa dipimpin orang yang baik, orang yang pro rakyat, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Bukan seperti sekarang ini, banyak kasus korupsi. Bank Jatim 500 miliar, Dinas Pendidikan puluhan miliar, banyak jalanan rusak, banyak pungli di sekolah-sekolah SMA, dan Hovifah tidak bisa menyelesaikan, justru mendiamkan kasus korupsi ini. Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, diperiksa KPK terkait menjadi saksi penggelontoran dana hibah. Jadi Bu Hovifah menyebutkan bahwa memang penyaluran dana hibah sudah sesuai dengan prosedur. Tidak disebutkan secara rinci pertanyaannya seperti apa, namun beliau hanya menyebutkan terkait OPD-OPD. Ya, intinya sih kalau yang saya lihat memang Bu Hovifah ini selain pandai untuk mereview buah dan juga mereview tempat-tempat mungkin yang eksotis, ternyata Bu Hovifah juga pandai menggelontorkan dana hibah di Jawa Timur, dan pandai juga ternyata untuk istilahnya
menyampaikan istilahnya klarifikasi mengenai penyaluran dana hibah. Ya cukup luar biasa nih Bu Hovifa, hebat nih, saya salut kepada Bu Hovifa, sungguh licin. Tapi ini untuk KPK jangan pantang menyerah, istilahnya ditelisik terus nih, istilahnya mengenai penyaluran korupsi dana hibah di Jawa Timur. Siapa tahu nih nanti ada titik terang, ada solusi. Ini sebenarnya nih siapa sih istilahnya yang memang korupsinya dan dananya kemana. Ayo semangat untuk KPK dan Bu Hovifa, semangat juga untuk terus bekerja dan dikontrol Bu ya dana hibahnya, semoga tepat sasaran dan tidak terlalu ugal-ugalan. Selesai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menemui awak media. Hovifa diperiksa penyidik KPK di gedung Ditres Krimsus Polda Jawa Timur terkait kasus suap dana hibah bagi kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur. Mantan Menteri Sosial ini ditanya seputar alur dan proses penyaluran dana hibah. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Hovifa yang diperiksa sebagai saksi juga ditanya soal pimpinan organisasi perangkat daerah waktu penyaluran dana hibah, mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Salah satunya mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Kusnadi yang memenuhi panggilan KPK. Ketika ditanya awak media, tidak banyak keterangan yang disampaikan Kusnadi. Pak, gimana Pak? Nanti aja ya, habis hari ini Pak. Ya, Pak, kabarnya siap jadi justice kolaborator Pak. Nanti aja Mas ya. Gimana ya? Kasus ini bermula ketika Pemprov Jatim mengucurkan dana hibah 2021-2022 sebesar 7,8 triliun rupiah untuk badan, lembaga, dan kelompok masyarakat. Tapi dana ini dikorupsi sehingga 4 terdakwa sudah dijatuhi vonis. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menetapkan 21 tersangka, baik dari penyelenggara pemerintah maupun pihak swasta. Selain memeriksa Hovifa, KPK juga pernah menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur dan kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Bayu Pratama dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan Jakarta. Saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinnya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detail, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring
Silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Hovifah sudah diperiksa KPK. Yang menjadi pertanyaan, apakah Hovifah dari saksi bisa menjadi tersangka? Teman-teman, sifat perbuatan melawan hukum di dalam tindak pidana korupsi itu tidak hanya dia memperkaya diri sendiri. Memperkaya orang lain itu juga perbuatan sifat melawan hukum. Tentu kalau bagi penyelenggara negara, memperkaya orang lain ini adalah perbuatan melawan hukum ketika dilakukan dengan melawan perintah undang-undang atau aturan yang ada. Kita tahu bahwa hibah teman-teman DPRD provinsi, hibah gubernur sekarang ini adalah hibah yang menjadi bancaan, baik itu dari teman-teman DPRD maupun dari gubernur sendiri. Nah, Hovifah sebagai gubernur, tempat proposal diajukan kepada dirinya, tidak pernah meng-cross check, tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah melihat secara langsung apakah proyek-proyek ini sudah dijalankan dengan benar atau tidak. Contoh misalnya yang sudah diadili oleh KPK, yaitu Sahatwa Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dia yang ditangkap oleh KPK itu hibah di Pulau Madura. Padahal dapilnya dia adalah dapil Ponorogo. Tentu menjadi sebuah pertanyaan. Kalau dia memberikan hibah di dapilnya, tentu untuk pencitraan. Tapi kalau dia memberikan hibah untuk daerah lain, apa hubungannya? Dengan konstituen tidak ada hubungan, dengan dapil tidak ada hubungan. Berarti kaitannya kan dengan cuan, supaya hibah itu bisa dijual belikan. Dalam konteks ini, gubernur dan jajarannya tidak pernah melakukan evaluasi. Pokoknya ugal-ugalan. Proposal yang masuk direkom oleh teman-teman anggota dewan di ACC, dan nilai kerugian negara triliunan. Kalau Hovifah diperiksa KPK mengatakan bahwa hibah ini sesuai prosedur, sesuai dengan undang-undang, jelaskan aturan yang mana, undang-undang yang mana. Ingat, kerugian negara ini triliunan. Menurut saya KPK tidak boleh berhenti pada level teman-teman DPRD Jawa Timur. Level eksekutif, gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya juga harus diseriusi. Kalau memang ada perbuatan sifat melawan hukum, ayo segera ditetapkan menjadi tersangka. Gimana menurut kalian? Hovifah layak tidak menjadi